Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa puasa itu ada dua macam loh. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat dengan puasa Ramadan itu? Apa sih pengertiannya, ingat gak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Nah, selain membahas tentang pengertian puasa Ramadan, kita juga akan membahas ketentuan apa saja yang harus dilakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi hanya dilakukan di bulan Ramadan saja ya. Oke, selain itu juga puasa bisa disebut dengan syam dalam bahasa Arabnya ya. Kemudian, kalau secara istilah, puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membuat batal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Nah, terus apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya, apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi, puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak baik-baik ya. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi, kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya. Kemudian, dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu berarti dia tidak gila atau pikirannya sehat. Yang keempat, kuat menjalankan puasa. Misalnya, nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi. Seperti itu. Jadi bisa nanti diganti dengan yang lain. Nah, selain syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya loh. Nah, di sini kita ketahui yang pertama ada beragama Islam. Jadi, selain umat Islam, dia tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal sehat dan tidak gila, seperti itu. Kemudian yang ketiga tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Artinya dia sudah dewasa dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid maupun nifas. Ini bagi perempuan ya. Jadi apabila puasa kemudian tiba-tiba haid atau dia sedang nifas, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Ini syarat sah untuk semua puasa, tidak hanya puasa untuk puasa wajib saja, tapi juga untuk puasa sunnah. Makanya di sini ada tulisannya berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Misalnya seperti hari tasyrik atau mungkin puasa terus-menerus. Itu kan sama saja menyakiti tubuh kita kalau puasa terus-menerus ya. Nah, itu termasuk puasa yang dilarang oleh Allah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah dengan disengaja. Yang kedua, apabila tiba-tiba dia sedang haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal walaupun dia sebentar. Yang keempat adalah murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Misalnya, dia sedang berpuasa, tapi tiba-tiba dia keluar dari agama Islam atau murtad, maka dia batal puasanya. Atau sama halnya dengan hilang akal. Misalnya, dia sehat, tiba-tiba pingsan, kemudian akalnya hilang. Ya, seperti gila sesaat itu juga batal puasanya. Sekarang, ada info menarik nih tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi semua umat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran ya. Selain itu, puasa Ramadan itu dilakukan dan dilaksanakan selama bulan Ramadan saja. Jadi selain di bulan Ramadan itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi maksudnya puasa sunnah. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, perlu kita ketahui puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat baik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saat puasa kita menahan lapar, haus, dan emosi. Tetapi kadang-kadang kita bukannya memperbanyak tilawah atau ibadah yang lainnya, malah terlalu sering bermain HP ketika menunggu azan. Nah, siapa coba yang suka seperti itu? Jika terlalu lama bermain HP, kita bisa lupa berdoa, berkata tidak baik, dan jadi malas beribadah. Padahal puasa harus membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Namun, penggunaan HP itu juga tidak selalu negatif jika kita bisa menggunakannya dengan baik. Banyak pula manfaat yang bisa kita ambil seperti mencari pengetahuan tentang puasa supaya lebih paham atau mencari informasi-informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui sehingga ilmu kita bertambah. Nah, dengan teknologi kita juga bisa berkarya, misalnya membuat kartu ucapan selamat berpuasa, membuat poster tentang positifnya berpuasa, atau juga bisa menonton video anak-anak yang rajin berpuasa. Nah, sekarang kita bisa bermain kuis tentang puasa. Yuk kita simak dan istilah kuis berikut ini. Nah, sudah selesai. Semoga dengan mengisi kuis ini kalian bisa lebih memahami ya tentang puasa Ramadan. Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.